Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desti Purnama Ayu dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 1924258. Di sini saya akan menjelaskan perihal hukum adat. Selamat menyaksikan. Sebelum saya menjelaskan tentang hukum adat, saya akan menyampaikan motivasi saya belajar hukum adat. Yang pertama, menjadikan hukum adat sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan bertujuan untuk meningkatkan kehidupan manusia. Dalam meningkatkan kehidupan manusia, tentu dibutuhkan petunjuk-petunjuk hidup. Salah satu petunjuk hidup itu terdapat di dalam norma hukum, dan hukum adat termaktub dalam norma hukum. Sebagai bagian dari ilmu pengetahuan pada umumnya, maka hukum adat mempunyai objek, metode, dan sistematis. Dengan demikian, hukum adat dipelajari untuk memenuhi tugas pengajaran dan penelitian. Yang kedua, untuk mengembalikan dan memupuk kepribadian bangsa. Kepribadian bangsa atau karakter bangsa Indonesia yang cinta dengan kebudayaannya semakin luntur oleh modernisasi dan westernisasi. Dengan mempelajari hukum adat yang mengandung nilai-nilai luhur, diharapkan rasa nasionalisme atau kepribadian bangsa menjadi tumbuh kembang kembali. Yang keempat, agar mengetahui fungsi dan hukum adat. Hukum adat mempunyai fungsi yaitu sebagai pedoman dan pengawasan. Sebagai pedoman, maka hukum adat berfungsi sebagai pedoman dalam bertingkah laku, bertindak, berbuat di dalam masyarakat. Sedangkan sebagai pengawasan, hukum adat melalui petugas-petugas adat akan mengawasi segala tingkah laku anggota masyarakat sesuai dengan hukum adat. Apabila ada pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi untuk memulihkan keseimbangan. Dan yang terakhir, membina dan membentuk hukum nasional. Sebagai calon sarjana hukum, sudah sepantasnya dan seharusnya kita tidak boleh mengabaikan hukum adat yang ada di masyarakat. Karena hukum adat adalah sumber terpenting untuk memperoleh bahan-bahan. Karena hukum adat mempunyai asas-asas atau nilai-nilai yang universal dan lembaga. Sebelum kita mempelajari hukum adat lebih dalam, sudah seharusnya kita memahami dan mengetahui sejarah perkembangan hukum adat itu sendiri. Berikut ini penjelasan sejarah perkembangan hukum adat. Hukum adat dikemukakan pertama kali oleh Profesor Snok Horgrange, seorang ahli sastra timur dari Belanda pada tahun 1894. Sebelum istilah hukum adat berkembang, dulu dikenal dengan istilah adatrecht. Profesor Snok dalam bukunya The Eichers pada tahun 1893 sampai 1894 menyatakan hukum rakyat Indonesia yang tidak dikodifikasi adalah The Eichers. Kemudian, istilah ini dipergunakan pula oleh Profesor Mr. Cornelius van Vollenhoven, seorang sarjana sastra yang juga merupakan sarjana hukum. Beliau juga menjabat sebagai guru besar pada Universitas Leiden di Belanda. Ia memuat istilah adatrecht dalam bukunya yang berjudul Adatrecht van Nederlands Indie atau Hukum Adat Hindia Belanda. Pada tahun 1901 sampai 1933, perundang-undangan di Hindia Belanda secara resmi mempergunakan istilah ini pada tahun 1929 dalam Indisch Staatsregeling atau Peraturan Hukum Negeri Belanda, semacam Undang-Undang Dasar Hindia Belanda, pada pasal 134 ayat 2 yang berlaku pada tahun 1929. Di Indonesia sendiri, hukum adat mengalami beberapa periode. Sejarah hukum adat pada masa penjajahan Belanda terbagi dalam beberapa zaman. Yang pertama, zaman Die Andelus pada tahun 1808 sampai 1811. Mereka beranggapan bahwa memang ada hukum yang hidup dalam masyarakat adat, tetapi derajatnya lebih rendah dari hukum Eropa. Jadi tidak akan mempengaruhi apa-apa, sehingga hukum Eropa tidak akan mengalami perubahan karenanya. Yang kedua, zaman Raffles pada tahun 1811 sampai 1816.
Pada zaman ini, Gubernur Jenderal dari Inggris membentuk komisi atau panitia yang tugasnya mengkaji atau meneliti peraturan-peraturan yang ada dalam masyarakat untuk mengadakan perubahan-perubahan yang pasti dalam membentuk pemerintahan yang dipimpinnya. Setelah hasil penelitian komisi dikumpulkan pada 11 Februari 1814, dibuat peraturan, yaitu Regulation for the more effectual administration of justice in the Provincial Court of Java. Yang ketiga, zaman Komisi Jenderal pada tahun 1816 sampai 1819. Pada zaman ini tidak ada perubahan dalam perkembangan hukum adat dan tidak merusak tatanan yang sudah ada pada zaman Raffles. Selanjutnya, zaman Van de Bos. Pada zaman ini, hukum waris itu dilakukan melalui hukum Islam, serta hak atas tanah adalah campuran antara peraturan Brahmin dan Islam. Selanjutnya, zaman Sherwood. Pada zaman ini, sudah banyak perhatian pada hukum adat, misalnya tentang melindungi hak-hak ulayat. Demikian juga putra-putra Indonesia sudah mulai menulis disertasi mengenai hukum adat di perguruan tinggi Belanda, antara lain tahun 1922, Kusuma Atmaja yang menulis tentang wakaf. Pada tahun 1925, Subroto menulis tentang gadai sawah. Pada tahun 1925, Enda Bumi menulis tentang hukum tanah suku Batak. Pada tahun 1927, Supomo menulis tentang hak tanah di kerajaan-kerajaan. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, hukum adat mengalami perubahan. Perubahan ini terdapat dalam pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini mengakui keberadaan hukum adat yang menyatakan segala badan negara dan peraturan yang masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar. Di dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 juga mengatur mengenai hukum adat, antara lain dalam pasal 144 ayat 1 tentang hakim adat dan hakim agama, pasal 145 ayat 2 tentang pengadilan adat, dan pasal 146 ayat 1 tentang aturan hukum adat yang menjadi dasar hukuman. Dalam pasal 104 ayat 1 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 atau UUDS 1950 juga terdapat penjelasan mengenai bahwa segala pengadilan harus berisi alasan-alasannya, dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu. Sekarang kita akan menjelaskan tentang perlindungan masyarakat adat di masa sekarang ini. Keberadaan masyarakat adat dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen mendapat pengakuan dan penghormatan, termaktub dalam pasal 18B ayat 2 yang berbunyi, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Pasal ini memberikan posisi konstitusional kepada masyarakat adat dalam hubungannya dengan negara. Bagaimana komunitas diberlakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun legislatif, serta kesatuan masyarakat adat. Dalam hal ini, instansi yang mewenang mengakui, membenarkan, dan menerima hak-hak masyarakat adat perlu memahami beberapa aspek, yakni 1. Kewenangan atas wilayah masyarakat hukum adat. Masyarakat adat perlu untuk mengkomunikasikan wilayah adatnya kepada masyarakat di sekitarnya, pemerintah, dan pihak lain dengan menggunakan bahasa atau media yang sama. Yang kedua, kewenangan kelembagaan adat. Kewenangan suatu wilayah masyarakat hukum adat sangat diperlukan untuk mencegah
adanya pengakuan ganda ataupun pengakuan atas suatu wilayah yang bukan kewenangannya. Yang ketiga, kewenangan atas pola pengelolaan sumber daya hutan. Pola pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat pada umumnya berdasarkan pengetahuan asli yang ada dan tumbuh di masyarakat dengan segala norma-norma yang mengatur akan batasan-batasan dan sanksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa hukum adat muncul sebagai tuntutan Sumpah Pemuda. Mengapa hal ini terjadi? Karena tuntutan ini merupakan hasil putusan Kongres Pemuda Indonesia, di mana keputusan ini menegaskan bentuk paham persatuan Indonesia, yakni keyakinan persatuan Indonesia dengan memperhatikan dasar persatuan, yaitu kemauan, sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kepanduan. Karena bagi pemuda Indonesia, hukum adat diterima sebagai hukum dan mengikat seluruh bangsa Indonesia menjadi satu bangsa. Pikiran tersebut sesuai dengan pandangan yang hidup pada masa itu di dalam kalangan ilmu politik. Materi terakhir, saya akan menjelaskan kelebihan hukum adat dibanding hukum positif lainnya. Hukum adat itu dapat membuat kita mengerti akan adanya istiadat peraturan yang dibuat dalam sebuah kelompok atau suku yang tertulis maupun tidak tertulis. Hukum adat itu juga menjadi sebuah simbol tersendiri dari sebuah negara. Selain itu, hukum adat lebih mudah dijalani karena hukum adat benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat yang tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat istiadatnya dan pola sosial budaya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.